Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam ini, kita akan membahas tentang tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana kita diberi tugas untuk membuat tinjauan pustaka dari satu buku dan satu artikel ilmiah. Nah, untuk tinjauan pustaka yang kita buat itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Jadi, untuk dari teknik informatika mengenai tentang teknologi. Nah, untuk ulasannya nanti kita akan presentasikan yang kita lakukan sekarang. Kemudian untuk indikator penilaian ini bisa kita lihat, dan yang sumber yang saya ambil dari satu buku itu namanya judulnya Cyber Sex dan eh, untuk artikelnya itu kejahatan teknologi informasi dalam kurung cybercrime dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. Nah, kita lihat dari review yang telah kami buat. Untuk hasil review buku yang dimaksud dari buku Cybersex ini, di mana buku ini ditulis oleh Pak Mahenjo Daro, memuat tentang fenomena yang menurut penulis pornografi di internet itu sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur karena kemudahan dalam mengakses pornografi melalui internet. Nah, jadi si penulis ini tergerak untuk melakukan penulisan buku itu karena banyak kejadian dan kita bisa lihat sekarang kemudahan teknologi kita bisa akses itu bisa disalahgunakan, baik itu dari orang yang sudah dewasa ataupun anak-anak yang masih belum belum cukup umur untuk mengetahui hal-hal tersebut, dan itu bisa diakses dan orang-orang itu bebas untuk melakukan transaksinya, entah itu dia harus berlangganan atau dia harusnya itu diakses secara bebas. Bahkan banyak yang bisa kita lihat di iklan-iklan di internet itu, di artikel-artikel yang muncul iklannya malahan ya mohon maaf, gambarnya itu tidak sesuai, maksudnya gambar perempuan yang pakaiannya itu minim. Jadi, untuk membuat daya tarik di web atau artikel tersebut, menarik banyak pengunjungnya, ya salah satunya itu. Nah, kemudian dari segi bahasa yang dibuat, yang buku itu cantumkan si penulis, dari segi bahasanya itu banyak menggunakan istilah yang dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat dari sini untuk istilah-istilahnya, jadi saya sudah lihat tadi seperti chatting, itu maksudnya apa, itu mengobrol. Jadi itu salah satu referensi kita, oh ternyata orang yang belum tahu apa sih artinya chatting itu sering diomongkan, ternyata itu mengobrol. Nah, itu salah satu yang saya nilai sehingga membuat pembaca memiliki pengetahuan baru tentang perkembangan bahasa dan istilah yang sedang tren tanpa meninggalkan kaidah penulisan dan EYD yang baik, ejaan yang disempurnakan. Kemudian kelebihan dari buku ini setelah saya baca tadi, terutama dalam segi pengambilan referensi dan sudut pandang penulis yang sangat totalitas dalam pencarian data penelitian. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tahap-tahap penyusunan buku, kemudian faktanya itu. Nah, ini mewakili mungkin di sebagian pembaca, nanti bukumu akan seperti sampah, lebih baik kamu tulis buku yang lebih bermutu dari ini. Jadi maksudnya dia memberanikan diri untuk mengangkat ini karena tidak banyak orang yang maksudnya membuat tulisan seperti ini malah dianggap dia itu salah satu mungkin penikmat atau pengkonsumsi konten tersebut.
Nah, di sini malah saya nilai juga di paragraf keempat, namun dilihat dari sudut pandang lain, penulis berarti sangat banyak mengkonsumsi konten pornografi dalam hal pengambilan data penelitian, sehingga penulis terkesan menjadi salah satu penikmat pornografi di dunia internet yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Nah, itu tadi menurut saya dari segi pandang pembaca, sudut pandang pembaca itu salah satunya. Nah, untuk yang buku tadi saya sudah baca dan memang dari sudut pandang penulis itu luar biasa bahwa dampaknya itu dan kemudahan aksesnya kita bisa lihat sekarang di warnet mungkin sekarang sudah sepi tapi sekarang lebih dekat lagi lewat HP atau tabletnya bahkan anak-anak yang kecil sekarang itu juga sudah mempunyai HP sendiri atau tablet sendiri. Kemudian untuk review jurnal, nah di sini saya mengambil judul kejahatan teknologi informasi cybercrime dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. Nah, ini tentang kejadian kejahatan dalam teknologi dan pasal yang mengatur tentang pelanggaran kejahatan tersebut. Nah, secara sistematika penulisan jurnalnya ini sudah benar bahwa judulnya itu tidak lebih dari 18 kata, kemudian abstraknya itu sudah bilingual atau dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian pendahuluan dan landasan teori, metodologi itu ada disertakan oleh si penulis jurnalnya. Nah, ini untuk yang hasil pembahasan referensi, namun pada bagian kesimpulan dan saran tidak disertakan dalam penulisan, hanya sekedar penutup. Nah, ini yang perlu kita lihat untuk penulisannya. Di bagian bawah itu kita bisa lihat daftar pustaka yang dimana itu menjadikan referensi itu daftar pustaka yang dimaksud. Namun ada yang tertinggal penutup di sini seharusnya ada saran, kesimpulan dan saran yang diberikan. Jadi secara struktural sudah ada penutup namun tidak ada kesimpulan dan saran. Nah, ini ada juga ditinjau dari bahasa yang digunakan, terselip beberapa bahasa daerah yang tidak termasuk dalam EYD. Nah, ini yang kita bisa lihat, itu misalkan kita lihat perangkat komputer, hukum cyber, didudung bahasa komputer mendapatkan membawa berupa kemudahan komunikasi, kemudahan para penjahat. Nah, di sini tadi saya ada lihat namanya itu kudu. Nah, ini dalam pembahasan perkembangan hukum pidana cybercrime kudu. Kudu ini maksudnya seharusnya diimbangi cybercrime. Alangkah lebih baiknya jika kata kudu ini diganti dengan kata seharusnya. Itu tadi untuk pembahasan dari review buku dan review jurnal yang diberikan. Baik untuk penjelasan dan presentasi dari review jurnalnya yang dimaksud, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.